أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sadaqallahul azim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ketiga, namanya Ali Imran, ayatnya 185. Idza matar rajulu min ahlil jannati istahyallahu azza wa jalla ayyu'adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi. Hadis riwayat Imam Dailami. Apabila seorang calon ahli surga mati, maka Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung merasa malu untuk menyiksa serta orang-orang yang mensolatinya. Man zawwaja bintan tawajahullahu yaumal qiyamati tajal muluki. Barang siapa mengawinkan anak perawan, maka Allah akan memberikan mahkota kerajaan kepadanya. Seorang bapak yang dapat membimbing anaknya, baik perempuan atau laki-laki, dan mengawinkan anak-anaknya dalam keadaan murni, perawan asli, bujang asli, tidak pernah melakukan zina, berkat bimbingannya, maka dia akan mendapatkan anugerah berupa mahkota kerajaan sebagai penghormatan atas jasanya. Hadis riwayat Ibnu Syahim. Yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrotin.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau berdoa dalam suatu majlis, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Hadis riwayat Ahmad dan Turmudi sebanyak 100 kali. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu kali duduk 100 kali. Padahal Nabi itu maksum, artinya terbebas, terhindar dari dosa. Sementara kita yang penuh noda dan dosa masih malas bertaubat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita ini rajin untuk senantiasa bersyukur, senantiasa berdoa, beristighfar, bertaubat, dan bersedekah. Mudah-mudahan segala kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digantikan dengan segala kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ketiga ayatnya 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan di hari kiamat nanti disempurnakan balasan masing-masing. Yang baik dibalas dengan yang baik, yaitu surga, dan yang buruk akan dibalas dengan yang buruk pula, yaitu neraka. Nanti kita lihat surat Al-Baqarah ayat 1-5. Apabila kita beriman takwa dan beristiqomah sampai wafat, maka balasannya di surat 39 namanya Az-Zumar ayat 73-75. Golongan yang akan dibawa ke surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Al-Baqarah ayat 6-20, yang mati belum mendapatkan hidayah, belum bertaubat, maka dia akan diseret ke neraka berombongan pula. Surat Az-Zumar ayat 71-72. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, kubur itu merupakan taman dari taman-taman surga, atau merupakan jurang dari jurang-jurang neraka. Riwayat Imam Tirmidzi dan Imam At-Tabrani. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah yang berbahagia untuk mencapai kebahagiaan di atas. Baiklah kita perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Beliau bersabda, "Man ahabba ayyuzahzaha 'anin nari wa ayyadkhulal jannata faltudrikuhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wa bil yaumil akhiri wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu ayyu'ta ilaihi." Siapa ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah ia mati di dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan agar ia berbuat kepada manusia seperti yang ia sukai diperbuat orang kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad.
Jadi nanti dilihat orang-orang yang hidupnya husnul, surat Ali Imran ayat 102 sampai 200 dan juga surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 dan di surat Al-Waqiah ya ayat 88 sampai 91 mereka yang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa. Amin ya robbal alamin. Kehidupan di dunia ini tiada lain kecuali kesenangan yang memperdayakan. Kita hati-hati, dunia ini cantik tapi akhirat lebih cantik. Dunia ini indah tapi akhirat lebih indah. Nanti lihat di surat Ali Imran ayatnya 14 sampai ayat 20. Jangan sampai kita ini terlena ya. Mari kita pergunakan dunia dan isinya ini untuk menjadi alat ya sebagai tanaman di akhirat. Nanti juga lihat di surat 18 ayatnya 39. Kesenangan yang dirasakan di dunia ini berupa makanan, minuman, pangkat, kedudukan dan sebagainya pada umumnya memperdayakan manusia. Disangka itulah kebahagiaan, maka tenggelamlah ia dan asyik dengan kenikmatan dunia. Padahal kalau manusia kurang pandai mempergunakannya, maka kesenangan itu akan menjadi bencana yang menyebabkan kerugian di dunia dan di akhirat kelak mendapat adab yang sangat pedih. Jadi jangan sampai indahnya dunia ini menyebabkan kita ini menjadi lupa diri. Akhirnya tugas ya ibadahnya lupa, tujuan hidupnya untuk mencari ridhonya Allah lupa, fungsi hidupnya untuk menjadi hamba Allah ya, dan pemimpin yang baik di muka bumi ini lupa. Ini akan menimbulkan bencana yang sangat besar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Misalnya di surat 42 namanya surat Asy-Syura ayat 45 Allah berfirman, dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu, dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang dolim itu berada dalam adab yang kekal. Loh, jadi luar biasa ya, siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang hidupnya melupakan tugas ibadahnya ya, melupakan tujuan hidupnya dan melupakan fungsi hidupnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah sehingga kita hidup mulia dan mudah-mudahan mati syahid dalam keadaan husnul khotimah, tetap dalam taat kepada Allah, taat kepada Islam dan taat kepada Rasulullah, serta menghormati seluruh para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, para tabi'in yang mulia, dan para habaib, para kiai, dan seluruh umat Islam adalah umat-umat yang terbaik di muka bumi ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Ya Allah, berilah keselamatan ibu-ibu BBQ Masjid At-Taqwa di Kota Baru Driorejo yang mengadakan rihlah ke pantai selatan sana. Mudah-mudahan dengan adanya rihlah ini ibu-ibu BBQ semakin bersemangat ya ngajinya juga dalam hidupnya. Mudah-mudahan berangkat dalam keadaan selamat, di sana juga dalam keadaan selamat, dan pulang lagi ke Kota Baru ini dalam keadaan selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara-saudari kami kaum muslimin muslimat yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan keselamatan sehingga bisa pulang ke Indonesia menjadi haji yang mabrur. Allahumma ja'alna hajjam mabrura wa sya'yam mashkura wa dambam maghfura wa amalan solihan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minad dulumati ilan nur. Ya Allah, berikanlah kejayaan dan sehat wal afiat, panjang umur bil barokah wa bit taatillah kepada keluarga besar kami, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, dan wafatkan kelak dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Doa-doa kami untuk saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, para pecinta baca Al-Quran, para santri Al-Quran, siswa-siswi yang mencintai Al-Quran yang sudah wafat, presiden kami, menteri kami, dan seluruh pahlawan kami, serta warga bumi ini yang cinta Al-Quran yang sudah wafat. Doa-doa kami selalu untuknya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdu lillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.